Di internet ada banyak kisah horor. Ada yang fiksi, ada yang didasarkan pada kisah nyata. Nah, cerita kita hari ini termasuk pada yang didasarkan kisah nyata dan bahkan sampai ada laporan polisi terkait dengan peristiwa itu. Dan bahkan juga kisah ini kemudian dibuat film oleh Netflix. Jadi tonton sampai selesai karena nanti di akhir video aku akan tunjukkan judul filmnya. Tapi sebelum kita masuk ke story-nya, kalau kamu adalah pecinta kisah nyata kriminal, horor, dan misteri yang disajikan dalam format cerita, kamu sudah berada di tempat yang tepat. Di channel ini kita bikin video seperti ini seminggu sekali, kadang 2, kadang 3. Jadi langsung saja tekan tombol like-nya dan jangan lupa share dan subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu selalu terupdate cerita-cerita terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung mulai. Jadi begini ceritanya. Pada suatu malam tahun 1992 di kantor polisi di Madrid, Spanyol, ada panggilan telepon yang kedengaran sangat aneh. Orang yang menelpon bernama Maximo Gutierrez. Dia terdengar ketakutan luar biasa, bahkan suaranya bergetar saat dia bicara. Dia mengatakan ada sesuatu yang hampir tidak bisa dipercaya dan dia bilang bahwa dia dan istrinya sedang diserang oleh sosok-sosok bayangan yang tinggi, besar, dan mengerikan di rumah mereka. Polisi yang menerima telepon awalnya tidak percaya. Mereka pikir ini mungkin hanya panggilan iseng atau salah paham. Tapi ada sesuatu dalam nada suara Maximo yang membuat mereka ragu. Mereka pikir mungkin ini kasus perampokan rumah. Jadi mereka putuskan untuk pergi dan cek rumah itu untuk memastikan saja. Saat mereka sampai di rumah keluarga Gutierrez, suasananya aneh ya, tidak ada tanda perampokan, tidak ada jendela pecah atau pintu yang rusak, tidak ada barang yang hilang, semuanya tampak utuh, normal saja. Pasangan itu juga kelihatan baik-baik aja, tapi anehnya rumah itu terasa sangat sepi, bahkan terlalu sepi, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat tapi hadir di sana. Jadi polisi ajak Maximo dan istrinya masuk ke dalam rumah. Mereka mau bicara, mau pastikan bahwa semuanya aman-aman saja. Nah, saat lagi mereka duduk di ruang tamu, mendadak terdengar suara keras dari luar. Keras sekali, seperti ada batu besar yang berguling lalu jatuh di tanah. Suaranya memecah kesunyian dan bikin kaget semua orang. Polisi langsung berdiri, keluar untuk periksa. Tapi anehnya tidak ada apa-apa di luar, tidak ada benda jatuh, tidak ada jejak apapun. Nah, saat mereka berdiri kebingungan itu, suasana jadi semakin tegang. Mereka masuk lagi di dalam, tiba-tiba salah satu berteriak, "Awas, tunduk!" Nah, saat itu tiba-tiba pintu lemari besar di ruang tamu terbuka dengan sangat keras. Lemari itu hampir saja mengenai kepala salah satu petugas, tapi untung dia berhasil menghindar. Situasi jadi semakin gila ya. Polisi tetap mikir, wah mungkin ini prank aja nih yang dilakukan oleh anggota keluarga Gutierrez. Jadi mereka cek rumah itu, cek lemarinya, cari tali atau mekanisme apapun yang mungkin dipakai untuk membuat pintu lemari itu bisa terbuka dengan sendirinya. Tapi nggak ada orang lain di rumah itu selain polisi-polisi itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa ini sebuah prank, apalagi prank polisi ya kan. Lalu beberapa petugas yuk mulai grogi, jadi beberapa di antara mereka nunggu di luar berharap bisa cepat-cepat meninggalkan suasana seram itu. Tapi ada petugas yang tetap di dalam yang ingin tahu lebih lanjut. Jadi kemudian mereka balik ke ruang tamu dan bicara sama keluarga Gutierrez. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Dan disitulah Maximo mulai menceritakan sebuah kisah yang aneh dan menyedihkan. Dia bicara tentang putrinya yang bernama Estefania yang meninggal beberapa tahun sebelumnya. Waktu meninggal, Estefania ini usianya 18 tahun. Maximo dan istrinya percaya bahwa kematian Estefania ini ada hubungannya dengan kejadian-kejadian menyeramkan di rumah mereka. Estefania bukan gadis biasa. Jadi dia disekolahkan di sekolah yang religius dengan aturan yang ketat. Tapi dia dan teman-temannya di sekolah itu pernah melakukan sesuatu yang
dilarang. Jadi waktu di sekolah, mereka main-main dengan papan Ouija. Mereka coba untuk manggil arwah. Nah, waktu itu ketahuan sama gurunya dan gurunya sangat marah. Guru tuh lari arah mereka dan kemudian ambil papan Ouija-nya, hancurkan, banting ke lantai. Saat papan itu pecah, nah kaca kecil yang dipakai untuk menggerakkan papan Ouija itu juga ikut pecah. Semua orang di sana termasuk gurunya mengaku bersaksi bahwa mereka melihat asap aneh keluar dari kaca itu. Dan yang lebih serem, asap itu ternyata terhirup oleh Estefania. Setelah kejadian itu, hidup Estefania nggak pernah sama lagi. Kesehatan fisiknya mulai memburuk dan juga kondisi mentalnya. Dia bilang bahwa dia mulai melihat sosok-sosok bayangan di rumah mereka, terutama pada malam hari. Sosok bayangan itu ada yang muncul dari lemari, ada yang dari pintu, ada yang merayap di tempat tidurnya, dan kadang-kadang sosok itu bahkan merangkul dia dan mencengkram tubuhnya saat dia sedang tidur. Tidak ada dokter yang bisa menjelaskan kondisi Estefania yang aneh ini dan keluarganya hanya bisa pasrah, takut, sementara kondisi Estefania semakin memburuk. Hingga akhirnya suatu malam Estefania meninggal di tempat tidurnya tanpa penyebab yang jelas. Nah, setelah kematiannya itulah hal-hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Barang-barang mulai bergerak sendiri, suara-suara misterius muncul tanpa sebab, dan keluarga Gutierrez yakin bahwa arwah Estefania atau sesuatu yang lebih seram lagi menghantui rumah mereka. Nah, saat Maximo lagi cerita ini sama polisi, tiba-tiba mereka semua mendengar teriakan yang sangat keras dari kamar Estefania. Polisi kaget, langsung berdiri dan lari menuju ke kamar tidur Estefania, buka pintunya, tapi nggak ada siapa-siapa di dalam. Tapi teriakan itu masih terus terdengar di dalam kamar, padahal mereka ada di dalam kamar, nggak ada siapa-siapa. Nah, di lantai kamar mereka juga melihat salib yang biasanya tergantung di dinding, tergeletak di lantai. Dan di dinding tempat salib itu sebelumnya ada goresan-goresan seperti cakaran yang sebelumnya nggak ada di situ. Semakin lama mereka berada di tempat itu, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Mereka mulai mendengar ketukan dari dalam dinding. Salah satu petugas melihat foto Estefania, figuranya jatuh di lantai. Dia pungut, tapi ada sesuatu yang aneh. Bingkainya tidak rusak, kacanya tidak pecah, tapi foto di dalamnya itu terbakar dan meninggalkan lubang hitam begitu. Di luar kamar, salah satu petugas juga melihat ada kayak cairan merah, bukan darah, aneh itu ya, menempel di beberapa perabot rumah itu. Tidak ada yang tahu dari mana cairan itu berasal. Nah, setelah kejadian itu, polisi merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain, jadi mereka bilang ke keluarga Gutierrez untuk udah tinggalkan rumah ini aja deh Pak, secepat mungkin, begitu katanya. Jadi keluarga itu akhirnya pindah, dan anehnya setelah mereka pindah, semua kejadian aneh itu berhenti. Laporan polisi mencatat kejadian luar biasa yang terjadi malam itu. Bahkan kepala inspektur polisinya bersumpah bahwa mereka melihat semuanya dengan mata dia sendiri. Kisah ini kemudian diadaptasi menjadi film berjudul Veronica, diproduksi oleh Netflix. Dan kalau kamu belum nonton, perlu tahu bahwa film ini diklaim sebagai salah satu film paling seram yang pernah ada. Kira-kira kamu berani nonton? Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa share, like, dan subscribe supaya kamu terupdate dengan konten-konten baru di channel ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap bahagia. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!